warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Silam Pari TV? Tentunya senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan pemirsa dalam program acara Up to Date yang memberikan info terkini di bumi Silam Pari. Pada kesempatan hari ini saya berada di lokasi yaitu Hotel Dewida Kota Lubuk Linggau, tepatnya di lantai 7 Jojo Sky Lodge. Dan juga pada kesempatan hari ini saya sudah hadirkan bintang tamu ataupun narasumber kita, yaitu dari Kadis Info Kota Lubuk Linggau, Bapak Erwin Armedi MSI. Dan juga di kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema yaitu sinergi pers dengan pemerintah daerah. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Pada hari ini Pak, tentunya pada hari ini adalah Hari Pers Nasional. Pada kesempatan itu juga kita ketahui bahwa tahun ini pers Indonesia memasuki usia yang ke-35 tahun. Menurut Bapak, seperti apa wajah pers saat ini, khususnya di Kota Lubuk Linggau? Baik, pertama mungkin saya mengucapkan dulu selamat Hari Pers ke-35 kepada seluruh insan pers, khususnya yang ada di Kota Lubuk Linggau. Jadi perkembangan pers sekarang sudah semakin maju, sudah semakin baik, berkembang dengan pesat, dan tentunya ini juga dipengaruhi juga oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pers juga bersinergi dengan perkembangan TIK tersebut, dan sekarang sudah mulai terjadi pergeseran bahwa media-media mainstream seperti media cetak mulai bergeser ke media-media online. Kenapa? Dengan media-media online pemerintahan itu lebih cepat, kemudian juga jangkauannya juga lebih luas. Kejadian hari ini bisa kita baca pada hari ini juga, dan tidak mengenal batas. Artinya berita di Kota Lubuk Linggau bisa kita baca, bisa kita lihat juga di luar Kota Lubuk Linggau pun, bahkan di luar negeri. Mungkin itu termasuk di Kota Lubuk Linggau semakin tahun jumlah rekan-rekan pers ini semakin banyak, dan tentunya ini semakin memberikan variasi informasi bagi kita, khususnya pemerintah Kota Lubuk Linggau, dengan jumlah yang semakin banyak, juga tentunya informasi-informasi juga semakin banyak yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Kemudian untuk antara media massa dengan pemerintah, khususnya Kota Lubuk Linggau nih Pak, apakah ada kaitannya? Kalaupun ada kaitannya, apa sih contohnya? Baik, jadi seperti yang sering dikatakan oleh Pak Wali Kota, Pak Haji S.S. Pranata Putra Sohe, ya pemerintah itu harus banyak kerja, juga banyak bicara. Nah, supaya apa? Supaya bisa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sampai kepada masyarakat. Oleh karena itu tentunya pemerintah kota khususnya sangat perlu atau sangat penting bisa bersinergi dengan insan pers, supaya apa yang kita lakukan itu bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Jadi jangan sampai nanti pemerintah sudah berbuat, kemudian tidak dipublish, tidak terpublish, tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga ya masyarakat tidak memahami apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau khususnya. Kemudian Pak, sejauh mana hubungan pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan media saat ini? Baik, jadi karena pers ini kita anggap juga sebagai teman, sebagai teman, artinya juga mempunyai tugas yang sangat penting bagi membantu pemerintah untuk menyampaikan informasi. Kami pemerintah kota juga merasa bahwa secara moral kita juga untuk ikut bagaimana supaya rekan-rekan pers ini bisa bekerja dengan baik. Jadi dalam beberapa tahun kemarin kita melakukan beberapa kegiatan, seperti kita mengadakan seminar dengan menghadirkan Dewan Pers di Kota Lubuk Linggau. Kita adakan pertemuan dalam rangka apa? Supaya kita bisa saling menguatkan kawan-kawan pers, supaya bisa menyampaikan atau supaya bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, tentunya dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu yang bisa kita lakukan, belum banyak memang, tapi paling tidak sedikit yang kita lakukan menunjukkan bahwa pemerintah dan pers khususnya
bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Dan Pak Erin, nanti kita akan kembali tentunya di jeda di segmen yang kedua Pak ya. Dan pemirsa Silang Pari TV, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Up to Date. Terima kasih pemirsa Silang Pari TV, Anda masih menyaksikan tayangan kami di acara Up to Date. Pada kesempatan siang hari ini masih tentunya bersama narasumber kita, Bapak Erwin Armedi. Kemudian Pak Erwin, untuk apa saja sih sinergi PES pada saat ini dengan pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam hal pemerintahan ataupun pembangunan, Baik, jadi secara formal kami dari Diskominfo menyiapkan setiap harinya berita-berita yang kami buat rilis sehingga teman-teman pers bisa mengambil berita itu untuk menjadikan salah satu sumber pemberitaan. Kemudian juga di berbagai kegiatan kita tetap mengajak teman-teman pers untuk bagaimana bisa meliput berbagai kegiatan itu kemudian bisa dipublikasikan ya supaya masyarakat banyak itu bisa melihat, bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian juga kami juga dari Diskominfo yang menggunakan berbagai kanal istilahnya, artinya karena sekarang sudah tidak lagi media cetak, ada juga media TV, ada radio, ada online, jadi semua kanal itu kita gunakan. Tak lain adalah supaya semakin banyak informasi itu bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian terkait program pemerintah Kota Lubuk Linggau beberapa bulan ini ataupun tahun ini Pak ya, ayo ngelong ke Lubuk Linggau 22. Untuk itu Pak, bisa dijelaskan kepada pemirsa televisi apa sebenarnya di balik 22 itu? Baik, mungkin ini akan saya jelaskan agak lebih rinci. Iya. Jadi pemerintah Kota Lubuk Linggau punya program yang kita sebut dengan Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau 22. Ini angka 2222 ini ya supaya eye catching saja, supaya mudah diingat. Maknanya adalah pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 kita mengharapkan banyak orang, banyak warga yang datang ke Kota Lubuk Linggau. Pemerintah kota, Pak Wali Kota kita sudah sadar betul bahwa tentunya kedatangan itu bukan dalam konsep wisata. Iya. Kalau wisata murni orang pasti sudah milih ke Bandung, ke Bali, ke Lombok, tapi dalam rangka kunjungan. Oleh karena itu Pak Wali menstimulans pemerintah kota mendorong agar berbagai elemen masyarakat bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kota Lubuk Linggau di tahun itu, entah itu wartawan, organisasi dokter, organisasi apapun itu. Kenapa itu yang kita harapkan? Karena dengan banyaknya orang berkunjung ke Kota Lubuk Linggau, tentunya akan terjadi perputaran uang di Kota Lubuk Linggau seperti itu. Ekonomi. Oke, ekonomi akan berputar, akan ada multiple player ke bawah, ya, karena orang akan datang, orang akan nginap, orang akan makan, orang akan belanja oleh-oleh, tentunya ekonomi itu akan bergerak di masyarakat. Kemudian untuk menuju 22 tanggal 20 nanti, ya kita akan mulai dengan Road to Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau 20 Februari 2020. Jadi selama 3 hari kita mulai dengan Festival Bukit Sulap. Ini mengambil ikon Kota Lubuk Linggau Bukit Sulap. Berbagai kegiatan dilakukan selama 3 hari, tanggal 20, 21, dan 22. Dimulai dengan festival sulap. Rencana akan kita hadirkan pesulap-pesulap dari ibu kota, dari lokal dulu, dari Sumatera Selatan, kemudian
ketampilan dari Demian. Itu kemudian ada festival kuliner, festival ikan cupang, festival bonsai, dan banyak kegiatan lain. Ini untuk men-trigger, artinya menstimulan bahwa ini loh yang akan kita lakukan, ya, dengan harapan tetap bahwa tujuan kita mendatangkan orang sebanyak mungkin ke Kota Lubuk Linggau. Ya, tentunya akan terjadi perputaran ekonomi dan itu akan menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat di Kota Lubuk Linggau. Oleh karena itu, ya, kepada kawan-kawan pers khususnya pemerintah Kota Lubuk Linggau mengharapkan agar ini bisa kita expose sama-sama, kita publikasikan sama-sama, karena ya dari awal kita katakan sinergi antara pemerintah dengan pers tentunya sangat kita butuhkan, karena semakin banyak yang mempublikasikan tentunya akan semakin baik karena informasi ini akan menyebar luas kepada masyarakat. Kemudian Pak, apa saja program pemerintah Kota Lubuk Linggau saat ini dan yang pastinya memerlukan media dan publikasinya? Baik, jadi prinsip seluruh kegiatan pemerintah itu perlu media untuk dipublikasikan. Walaupun secara formal ya, kami dari Diskominfo mengelola juga media untuk mengkomunikasikan, ada website resmi pemerintah Kota Lubuk Linggau. Medsos pun kami punya, karena ada Facebook, ada Instagram, apapun itu. Tentunya tidak cukup oleh pemerintah sendiri yang mengekspos. Nah, seluruh kegiatan pemerintah punya 12 program prioritas, entah itu masalah kesehatan, pendidikan gratis, masalah peningkatan wisata, kemudian fasilitas olahraga di kecamatan, apapun itu tentunya butuh kawan-kawan pers untuk bisa menyebarluaskan atau menginformasikan kepada masyarakat. Jadi kalau kita bidang-bidang apa, saya pikir seluruh apa yang dilakukan oleh pemerintah itu perlu dipublikasikan. Karena saya katakan lagi, pemerintah itu harus banyak kerja, juga harus banyak bicara. Bicaranya dengan apa? Bicaranya adalah dengan kawan-kawan pers menyampaikan kepada masyarakat agar diketahui oleh masyarakat. Oke. Dan nanti Pak kita akan kembali ke segmen berikutnya tentunya. Dan pemirsa Silompari TV, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetapi aktif. Terima kasih pemirsa Silompari TV, Anda masih menyaksikan tayangan kami di acara Up to Date, masih bersama narasumber kita Bapak Erwin Arwindi, dan juga masih di yaitu lokasi Hotel Dewida Kota Lubuk Linggau. Pak Erwin, menurut Bapak ini sekali, apa sih yang harus diperbaiki dari media massa saat ini, khususnya di Kota Lubuk Linggau? Baik, jadi menurut saya bahwa media massa khususnya Kota Lubuk Linggau tetaplah jadi kontrol sosial untuk bisa menjadi watchdog apapun itu terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga tetap dalam pemerintahan tetap harus berimbang, tetap harus hal-hal yang baik juga perlu kita beritakan. Jadi selama ini kita kan mengenal ada bad news is the good news. Tapi menurut saya itu harus segera kita tinggalkan, harus mulai kita tinggalkan, karena bad news is bad news, the good news is the good news. Bad news kita beritakan, good news pun kita beritakan supaya kita berimbang, supaya masyarakat itu dapat informasi yang lengkap, informasi yang benar-benar balance, apa yang sudah dilakukan misalnya, atau apa yang belum dilakukan, apa prestasi atau apa kekurangan, sehingga kita bisa menilai dengan baik karena apa informasi itu lengkap yang diterima oleh masyarakat. Kemudian mungkin ada pesan dan juga harapan Bapak umumnya ini untuk
dari Kominfo nih Pak ya, di hari ulang tahun PES pada saat ini. Baik, untuk rekan-rekan pers di Kota Lubuk Linggau, saya titip pesan, saya berharap kiranya pertama tetap profesional, jadilah pers yang profesional, kompetensi diri itu ditingkatkan, kemudian jaga kekompakan ya, walaupun undang-undang tidak mewajibkan mereka di satu organisasi pers, tapi tetap jaga kekompakan sama insan pers. Kemudian yang lebih daripada itu adalah tetap menjadi sekali lagi social control dan tetap bisa menjadi mitra pemerintah. Itu saja Pak. Ada tambahan lagi mungkin? Mungkin cukup. Ya. Dan terima kasih pemirsa Selampari TV, demikianlah tadi untuk perbincangan kami dengan Kadis Kominfo Kota Lubuk Linggau, Bapak Erwin Armedi. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami mengucapkan selamat Hari Pers Nasional yang ke-35 tahun dan juga ayo ngelong ke Kota Lubuk Linggau 22222. Saya Muholik dan juga kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.